Kepoin cara jadi mahasiswa berprestasi akademik with Sophie. Hai Matters, balik lagi di IR Podcast. Kali ini kita di episode kedua. Nah, hari ini kalau yang kemarin kita ngebahas soal organisasi, hari ini kita bakal ngebahas soal gimana sih jadi mahasiswa berprestasi di bidang akademik. Kemarin sama Kak Sika, kali ini ada juga narasumber yang keren banget, gak kalah sama narasumber kemarin. Yuk langsung aja kita kenalan. Halo Sophie. Halo Lintang, halo Matters. Kenalin aku Sophie dari Hubungan Internasional Angkatan 24, sama kayak Lintang. Yeay. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oke, gak ada kelas kan tapi? Ada, tapi masih nanti kok, aman banget. Oke. Nah, Matters, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Sophie, aku mau bacain profil singkat dari Sophie nih. Boleh ya Sophie ya? Boleh dong. Jadi, Sophie ini mahasiswa hubungan internasional angkatan 2024 yang punya prestasi di bidang akademik. Sophie tuh pernah berpartisipasi dalam kegiatan Youth Learning Summit Indonesia Youth Abroad Singapura and Malaysia. Nah, penghargaan Sophie itu meraih juara 2 lomba esai Public Poria 2025, juara 3 kompetisi nasional rencana bisnis berkelanjutan yang diadain oleh Visip UNS dan Kementerian Perdagangan, dan dia juga dapat predikat Most Active Participant Award in Youth Learning Summit kemarin ya. Betul. Wah, ini banyak sih. Ini ada yang kurang nggak nih aku sebutin nih pencapaian kamu? Sudah cukup. Udah, tapi masih ada lagi sebenarnya. Oh, enggak kok. Udah itu aja. Baru itu aja. Oke. Nah, kan kamu nih dapat banyak banget ya. Ini menurutku banyak sih, 3 dalam 1 tahun terakhir ini kan ya. Itu berarti itu pernah nggak sih awal-awal kuliah tuh kamu tuh kebayang buat aktif terus buat dapat prestasi itu tadi gitu? Jujur nggak kebayang, soalnya aku dari SMA tuh sebenarnya udah banyak ikut lomba, cuma kayak belum ada yang nembus juara 1, juara 2, juara 3 kayak gitu. Nah, dulu kan masih inget nggak pas PKKMB kita tuh disuruh bikin timeline tahun 1 sampai 4. Oh iya, dan kita harus upload di Instagram. Iya, nah, bener. itu aku tuliskan. Semester 1 kayak fokus kejar IPK, fokus kuliah gitu. Dan semester 2 tuh aku nggak, kayak bingung kan. Yaudah aku nulis asal aja kayak ikut lomba kayak gitu. Nah, alhamdulillah ya beneran. Semester 2 ikut lomba dan alhamdulillah dapet juara berapa kayak gitu. Wah, itu beneran. Jadi kamu tuh buat timeline itu tuh beneran kamu target ya. Kalau aku tuh kemarin buat ya udah yang penting aku buat aja dulu. Yang penting kalau teman-teman punya mimpi atau apa itu, walaupun sepele ya, tetap aja tulis dulu aja. Karena kita nggak tahu kedepannya kayak gimana gitu. Baru awal ya udah ada kata-kata motivasinya nih Matters. Oke. Nah kan dari pencapaian kamu 1 tahun terakhir ini, 1 tahun lah ya hitungannya. Itu tuh pernah gak sih kamu kayak dalam fase burn out, terus juga kamu kayak wah gagal, udahlah aku lanjut gak ya, kayak gitu pernah gak sih? Ada banget dong. Kemarin tuh sempet ikut sih lomba, aku lupa kayak artikel deh kalau nggak salah ya. Dan itu tuh aku dapat urutan 15 dari 50. Dan itu tuh nggak apa-apa banget kalau misal gagal gitu, karena kita bisa ngusahain, karena kan kalau aku kan di kepenulisan ya. Kalau misal tulisannya itu nggak masuk top 10, nggak masuk top 5, itu belum tentu tulisannya tuh jelek gitu. Mungkin kayak dari faktanya pendukung itu masih kurang, atau solusimu kayak kurang greget gitu. Jadi kalau misal gagal itu bisa dievaluasi lagi gitu loh. Dan bisa diikutin ke lomba selanjutnya kayak gitu kalau di esai artikel kayak gitu. Nah kan waktu kamu ikut lomba ini apa awal-awal tuh kamu langsung bisa dapet juara atau kamu juga sempat gagal-gagal itu tadi, Sof? Kalau pas SMA ya, SMA masih. Terus habis itu pas kuliah semester 2 ya kemarin. Nah itu alhamdulillah langsung dapat. Wah, oke. Jadi tuh emang kalau misalnya kita mau ikut lomba tuh nggak harus langsung menang. Iya Matters ya. Benar banget. Jadi kalau kamu pengennya yang langsung menang ya nggak bisa ya. Jadi emang harus melalui tahapan ya gagal dulu, evaluasi dulu kayak gitu. Oke, nah ini in the other side, kamu kan gak cuma ikut kegiatan nasional aja, kamu juga ikut kegiatan internasional. Betul. Ya. Nah, boleh gak sih diceritain gimana prosesnya sampai bisa gabung di komunitas atau apa itu namanya? Youth Learning Summit
Iya. Itu ada aku dapat dari Instagram sih. Ada sih badan hukumnya kayak gitu dan lain-lain. Nah, itu namanya programnya Youth Learning Summit dan waktu itu tuh ke Singapura, Malaysia. Tapi sebelumnya tuh aku udah pernah kan SMA ikut semacam kayak gitu juga dan waktu kuliah tuh kayak aku aduh pengen lagi deh kayak dulu. Terus ikut lagi lah daftar gitu. Nah, sebenarnya tuh ada tiga jenis, fully funded, special funded sama self funded. Oke. Nah, ya udahlah aku daftar dulu. Waktu itu tesnya itu pilihan ganda tentang kayak kebangsaan gitu, kebangsaan. Terus ada SDGs juga. Nah, ya udah aku ikut itu. Keterimanya nggak fully funded tapi dapat apa namanya partial funded. Oke. Berarti bayar setengah gitu ya? Jadi lolos tapi cuma dapat potongan, nggak dapat biaya sepenuhnya gitu karena yang fully funded itu cuma kuotanya ternyata cuma 1 orang gitu. Wah, dari beratus-ratus orang. Iya mungkin ya, kurang tahu juga sih. Nah, kalau menurut aku tuh itu kayak udah keren banget tuh ya si Sof kamu karena aku tuh pernah nih, aku tuh mau nyoba juga itu volunteer kan hitungannya ke Labuan Bajo cuman itu aja aku nggak keterima yang kayak kan ada fully funded terus ada apa tadi namanya partial funded. Iya partial funded aku juga nggak dapat kuotanya gitu. Terus ini cocok banget dia berarti kalau misalnya anak hubungan internasional mau ikut kayak volunteer karena seleksinya itu esai terus juga ada pertanyaan tentang SDGs gitu ya. Bener banget karena kan kita HI juga tugasnya kayak paper esai kayak gitu kan dan itu sangat membantu kita kalau kita ikut volunteer atau program di luar kayak itu sangat membantu banget sih. Wah, oke. Nah, di kegiatan ini tuh kamu kan orang Indonesia nih ya. Kamu pasti ketemu gak sih sama orang luar negeri mungkin kamu jadi mutualan gitu. Iya nggak? Iya. Dulu kalau pas SMA itu dapat ya teman Malaysia gitu. Tapi kayak masih teman SMP, SMA gitu kayak masih di bawahku. Terus habis itu pas ini tadi yang Youth Learning Summit itu kan ke Singapura itu ketemu teman-teman yang kayak sepantaran mahasiswa kayak gitu. Dan mereka adalah orang yang sangat terbuka gitu. Terus kayak apa ya? Pokoknya ramah gitu, sangat helpful gitu. Kalau kita tanya apa, mereka kayak langsung satset gitu. Wah, jadi juga nambah koneksi ya. Koneksinya tuh nggak cuma di dalam negeri, nggak cuma di Indonesia, tapi juga bisa ke luar negeri gitu ya. Betul sekali. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari aku buat kamu. Apa namanya, kalau misalnya ya kamu tuh kan semangat banget buat ikut kompetisi volunteer. Nah itu sebenarnya emang dari hobi kamu atau emang kamu tuh pengen memperbagus CV gitu sih Sof? Iya dua-duanya sih. Karena aku tuh tertarik mulai nulis tuh ya semester 2, semester 3 ini. Kayak memecahkan masalah itu kayak sesuatu yang sangat apa ya, kita jadi banyak tahu gitu loh dunia luar kayak gitu. Dan kita harus ngasih solusi yang sekiranya itu bisa mengatasi itu dan bermanfaat bagi banyak orang kayak gitu. Nah kan misalnya nih ya kamu ikut kompetisi volunteer itu kan tetap mengambil banyak waktu gitu ya. Gimana sih time management kamu Sof gitu karena hubungan internasional ini kan sibuk ya, maksudnya tugasnya juga paper, jadi itu kita juga perlu waktu untuk kerjanya. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri kan sebenarnya kelasnya kayak biasanya tuh kayak 2 matkul, 3 matkul gitu ya sehari. Nah di antara jeda itu kayak manfaatin aja gitu loh. Kalau misal kalian suka nulis kayak aku juga kayak gitu, nah tuangin lah ide itu waktu di jeda-jeda kayak gitu atau kalian pas pulang dari kuliah kayak gitu. Bisa juga pas malamnya kayak gitu. Oke, berarti mempergunakan waktu senggang sebaik-baiknya. Iya, benar. Tapi tetap ada nggak sih waktu kamu ini apa namanya istirahat atau main kayak gitu tetap ada? Oh, tetap ada dong. Weekend itu aku Sabtu Minggu itu kayaknya pengen cuma tidur doang. Oh iya, berarti kamu ngerjain itu nggak di hari weekend gitu? Iya, paling kayak cuma pas mood aja kalau mau lagi nulis kayak gitu ya udah nulis aja. Tapi kalau misal kayak pengennya kayak santai-santai ya udah santai-santai aja kayak gitu. Wah. Ada nggak Sof planning kamu setelah ini gitu ke depannya mungkin ikut kompetisi lagi atau kamu mau nyari beasiswa gitu ada nggak? Ada. Kalau semester 3 ini sebenarnya aku lebih fokusin ke lomba dan juga semester selanjutnya kayaknya aku mungkin bakal ikut organisasi tapi kayak cuma satu aja kayak gitu misal. Terus nanti kayak ada rencana juga sih S2.
terus ngejar scholarship, ngejar beberapa target magang kayak gitu juga. Wah, jadi masih banyak banget kegiatan yang kamu mau ikutin ya di betul. semester 3 ini. Semester 3, 4, 5 3, gitu. 4, 5. Oke. Nah, Sof, ada nggak sih terakhir banget pesan buat mahasiswa semester mungkin semester 2, semester 1 atau semester berapa yang belum masuk UNS karena ini nanti mungkin dilihat sama teman-teman maba ya gitu. Itu ada nggak dari kamu? Ada banget dong. Carilah potensi kalian dan pergunakan potensi kalian sebaik mungkin dan be wise with your choice karena itu akan dipertanggungjawabkan di kedepannya. Udah, gitu aja sih. Wih, kata-kata hari ini ya itu ya Sof ya. Nah, Matters, cerita hari ini buktiin kalau suatu hal tuh gak harus kok kamu tuh sempurna jadi yang berpengaruh gitu. Jadi yang penting kamu mau mulai belajar, terus kamu juga mau terus jalan karena dari proses itu kamu bisa tumbuh dan memulai langkah awal kayak Sofi. Oke, terima kasih banget ya Sofi waktunya hari ini. Iya, makasih banyak Nintan. Oke, Matters, kita akhiri podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Buat kamu yang belum subscribe dulu biar kita tambah semangat tag podcastnya. Like, share, dan juga komen. Bye-bye. Bye.